Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirawan Rosami. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas ataupun mereview suatu produk jenis kosmetik, yaitu jenis sediaan perawatan kulit kepala dan juga rambut. Nah, sebelum kita lanjut membahas ataupun mereview produk tersebut, terlebih dahulu kita akan menjelaskan seperti apa itu produk jenis kosmetika dan apa-apa saja contohnya selain yang tadi saya sebutkan itu, yaitu selain dari perawatan kulit kepala dan juga rambut. Dan juga kita perlu mengetahui bagaimana sih sejarah dari permulaan kemunculan jenis sediaan kosmetika ini pada peradaban manusia. Baik, nah kita lanjut pada sejarah kosmetik. Nah, sebelumnya kosmetik itu sebenarnya sudah sejak dahulu kala, yaitu berabad-abad tahun yang lalu, telah dikenal oleh manusia. Misalnya itu dari berbagai sumber mengatakan bahwa sekitar pada abad ke-19 pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Nah, perkembangan ilmu kosmetik itu serta industrinya itu baru dimulai secara besar-besaran pada abad sekitar abad ke-20. Nah, kosmetik menjadi salah satu bagian dunia usaha. Bahkan sekarang teknologi kosmetik begitu maju dan merupakan paduan antara kosmetik dan juga obat. Nah, jadi tidak hanya tujuan dari kosmetik itu sebelumnya adalah untuk mempercantik ataupun merias tubuh ataupun wajah. Nah, sekarang juga disertai dengan campuran obat, yaitu dapat menyembuhkan selain memperindah, namun juga dapat menyembuhkan bila digunakan. Nah, jenis kosmetik ini dikatakan kosmetik medik ataupun kosmetik yang disertai dengan obat. Nah, sementara menurut Permenkes, aturan Permenkes itu menyatakan bahwa kosmetik merupakan suatu bahan ataupun campuran bahan untuk digosokkan ataupun dilekatkan dan juga dituangkan atau dipercikkan dan juga dapat disemprotkan pada tubuh ataupun kulit, dimaksudkan dalam penggunaan luar dan dipergunakan untuk badan dan bagian badan manusia dengan maksud untuk memberikan pemeliharaan, menambah daya tarik, ataupun mengubah rupa, tetapi tidak termasuk obat. Nah, itu tadi adalah menurut aturan Permenkes terkait kosmetik. Nah, itu belum termasuk kosmetik jenis medik, yaitu ditambah dengan adanya bahan obat di dalamnya dengan tujuan untuk menyembuhkan ataupun meregenerasi sel-sel kulit mati. Nah, yang tadi disebutkan dalam aturan Permenkes itu mengenai apa itu kosmetik, yaitu merupakan suatu penggunaan luar. Artinya kosmetik ini hanya untuk kegunaan ataupun pemakaian luar, tidak bisa melalui pemberian rute oral, yaitu hanya melalui pemberian rute topikal. Nah, adapun syarat dari kosmetik itu secara umum, yaitu yang pertama itu tidak boleh kotor ataupun rusak. Yang kedua
tidak mengandung bahan yang beracun, yang melampaui batas yang ditetapkan, dan yang ketiga itu tidak terdapat zat renik yang berbahaya, dan yang keempat tidak mengganggu kesehatan dari manusia. Dan yang terakhir itu yang paling penting adalah wadah yang digunakan, yaitu wadahnya maupun pembungkusnya dalam keadaan syarat yang dipenuhi untuk menjaga kestabilan dari suatu produk kosmetik tersebut agar tidak mempengaruhi fungsi ataupun bahan yang terkandung dari kosmetik tersebut, tidak menimbulkan efek pada kulit ataupun menimbulkan efek iritasi pada kulit yang sensitif. Nah, adapun bagian-bagian yang termasuk dalam jenis sediaan kosmetik, yaitu diantaranya berupa yang pertama itu ada kosmetik untuk pemeliharaan dan perawatan, yang terdiri yaitu dari kosmetik pembersih, pelembab, pelindung, penipis, kosmetik untuk rias ataupun dekoratif, kosmetik rias kulit terutama wajah, dan kosmetika rias untuk rambut. Ada juga kosmetik rias untuk kuku, bibir, mata, dan ada pula kosmetika jenis wangi-wangian, yaitu parfum, dan juga ada juga kosmetika jenis deodoran atau antiperspiran dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari kami terkait apa itu jenis produk sediaan kosmetika. Nah, tadi sebelumnya di awal kami sudah menjelaskan bahwa dalam kesempatan ini kami akan membahas ataupun mereview suatu produk jenis kosmetik terkait perawatan kulit kepala dan juga rambut. Nah, sebelumnya sejarah dari perawatan kulit kepala dan juga rambut itu dimulai dari abad ke-19, yaitu tepatnya menurut sumber yang kami baca, yaitu kosmetika rambut ini telah dipakai pada sejak zaman sebelum Masehi. Nah, sekitar yang seperti tadi kita sebutkan, yaitu pada abad ke-19 di Inggris telah dikenal yang namanya shampoo, yaitu jenis message yang ditemui pada waktu orang-orang Turki mandi uap. Nah, pada tahun 1890 ilmuwan ataupun tokoh yang bernama John Breck menghabiskan hidupnya untuk mengembangkan suatu produk perawatan rambut. Ia juga membuka perawatan ketombe pertama kali di Inggris, yaitu sekitar pada tahun 1908. Kira-kira seperti itu. Nah, baik, kita lanjut. Kali ini kita langsung saja akan membahas ataupun mereview produk yang akan kita review. Nah, di sini sudah ada produknya. Bisa dilihat produk yang akan kami review kali ini adalah minyak rambut. Brand dari minyak rambut ini yaitu minyak rambut Tokyo Night. Nah, bisa dilihat kemasannya sudah dalam agak sedikit modern dari box, meskipun gambarnya masih terbilang sedikit kuno, karena di sini menampilkan gambar dari wanita Mandarin. Nah, sebenarnya kenapa kami membahas ataupun mereview produk ini, karena sebelumnya produk ini mudah didapat dan kebetulan yang kami pakai sehari-hari. Meskipun banyak produk yang lain seperti pomade, kami lebih memilih ini karena aplikasinya lebih ringan daripada ketimbang produk minyak rambut yang lain.
Nah, di sini juga dari kemasan produk minyak rambut ini telah dilengkapi logo Majelis Halal Indonesia. Nah, jadi salah satu kelebihan dari produk ini adalah memiliki logo halal dari MUI, sehingga dipercaya oleh konsumen bahwa itu merupakan logo halal dan telah diterbitkan oleh pemerintah. Nah, itu juga salah satu kepercayaan dari kami untuk menggunakan produk ini. Baik, kita lanjut buka dari kemasan produk ini. Nah, bisa dilihat bentuknya seperti ini. Minyak rambutnya agak kelihatan bening. Nah, di dalamnya tidak ada isi lagi. Baik, di sini tertera beberapa komposisi dari produk ini, yaitu yang pertama itu ada mineral oil, dan yang kedua itu adalah fragrance. Ya, ternyata komposisinya sangat sederhana, yaitu dari mineral oil, fragrance, dan juga BTA. Nah, kita akan membahas satu persatu komposisi dari produk ini, yaitu yang pertama itu tadi ada mineral oil. Nah, mineral oil di sini merupakan suatu minyak yang tidak berwarna dan terbuat dari minyak bumi cair atau disebut dengan minyak parafin. Nah, minyak ini tidak berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun sulingan dari tumbuh-tumbuhan, tapi berasal dari mineral bumi ataupun minyak bumi. Nah, mineral oil ini seringkali menjadi bagian dari produk perawatan kulit rambut. Nah, seperti pada produk yang kami tampilkan ini menggunakan mineral oil. Nah, sementara manfaat mineral oil untuk rambut itu seperti banyak jenis minyak rambut mineral itu fungsinya yaitu akan mengunci kelembapan dan juga mencegah rambut kusut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya dibanding minyak yang berbasis tumbuhan itu. Mineral oil ini memiliki harga yang lebih terjangkau serta memiliki tekstur yang tidak berminyak. Misalnya saja minyak kemiri itu teksturnya lebih berminyak, jadi agak berat dirasa apabila digunakan. Nah, selanjutnya dari fragrance ini yaitu komposisi bahan tambahan yang lainnya, yaitu sebagai aroma ataupun parfum dari produk ini. Dan dihirup itu memang cukup ringan aromanya, jadi tidak menyengat dibanding dengan bau pomade yang sangat menyengat apabila kulit kepala terkena sinar matahari dan agak lembab. Jadi aromanya itu sangat ringan. Nah, selanjutnya kita beralih ke komposisi yang ketiga, yaitu BHT. Nah, BHT ini merupakan butyl hydroxytoluene atau merupakan antioksidan yang menyerupai vitamin E. Nah, tujuan penambahan BHT ini yaitu untuk memberikan fungsi kepada produk ini untuk tidak berbau tengik maupun teroksidasi dengan lemak dan minyak. Nah, seperti itu komposisi dari produk minyak rambut brand Tokyo Nakini. Nah, tadi beberapa kami sebutkan begitu banyak kelebihannya, yaitu untuk merapikan rambut yang kusut, dapat digunakan juga untuk mengkilapkan rambut, dan juga untuk membersihkan produk ini sangat mudah, tidak melengket di kulit kepala, dan juga dapat menyuburkan rambut ataupun menyehatkan kulit kepala. Dan kekurangannya itu hanya pada minyaknya saja. Apabila ketika kita memakai berlebihan, maka dapat menimbulkan jerawat ataupun bau ataupun aroma yang kurang enak dari pemakaian produk ini. Selebihnya sangat bagus dan sangat ringan digunakan. Baik, saya kira itu saja yang dapat kami jelaskan ataupun sebutkan dari produk minyak rambut Tokyo ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.